Mengkritik Harry Maguire sebagai kapten MU, ini sepak bola bukan balet. Mantan pemain Manchester United Andre Kanselkis melihat Harry Maguire bukan sosok yang tepat untuk menjadi kapten. Dia merasa Maguire tidak punya karakter yang dibutuhkan United. Maguire terpilih sebagai kapten United sejak pertengahan musim 2019-2020 lalu. Keputusan ini dinilai cukup mengejutkan karena dia belum lama membela Panji Setan Merah. Peran sebagai kapten United sebelumnya diemban Paul Pogba. Akan tetapi dia mengalami cedera pada awal musim lalu dan gagal tampil memikat. Maguire lalu terpilih sebagai kapten baru. Maguire tidak menginspirasi. Andre Kanselkis bermain untuk United pada 1991 hingga 95. Pria asal Rusia merasa karakter yang dimiliki Maguire tak cocok untuk menjadi kapten, apalagi jika melihat kapten United di masa lalu. Maguire bukan seseorang yang menginspirasi seperti Roy Keane. Dia agak pendiam dan tidak terlalu bersinar. Buka Kanselkis dikutip dari Metro. Anda lihat bagaimana Roy Keane dan Brian Robson dulu bertarung di lapangan. Dia sedikit pendiam. Maguire butuh gairah dan menjadi sedikit lebih agresif, papar Kanselkis. Ini sepak bola, ini bukan balet, tegasnya. Gelar juara Premier League. Hingga pekan ke-10, Manchester United belum tampil meyakinkan di Premier League. Akan tetapi Kanselkis tidak mencoret nama United dalam persaingan gelar juara Premier League. Tentu saja United kandidat juara Premier League. Mengapa tidak? Kata Kanselkis. Dengan segala sesuatu yang terjadi setelah COVID-19, Anda melihat beberapa tim merasa kesulitan dan beberapa tim bermain buruk. Apapun bisa terjadi. Liverpool kalah 7-2 dan United kalah 6-1. Ini adalah peluang meraih gelar, kata Kanselkis. Ketika Bruno Fernandes beri kode pergantian pemain pada Solskjaer di laga lawan PSG. Gelandang Manchester United Bruno Fernandes membuat permintaan pergantian pemain di tengah laga melawan PSG. Hanya saja belum diketahui secara pasti maksud dari gestur Fernandes. Manchester United berjumpa PSG di matchday kelima grup H Liga Champions, Kamis 3 Desember 2020 dini hari waktu Indonesia Barat. Pada duel di Old Trafford itu, United menyerah dengan skor 1-3 dari tim tamu. Neymar menjadi pemain yang paling merepotkan pertahanan United. Neymar mencetak 2 gol pada menit ke-6 dan 91. Satu gol PSG lainnya dicetak Marquinhos menit ke-69. Gol balasan United dicetak Marcus Rashford. Hasil ini membuat United harus berjuang hingga laga terakhir grup H untuk bisa lolos ke babak 16 besar. United tidak boleh kalah dari RB Leipzig, lawan yang akan dihadapi pada matchday ke-6. Bruno Fernandes minta pergantian pemain. Solskjaer mendapat banyak kritik atas kekalahan United dari PSG. Dia dinilai telat melakukan pergantian pemain. Fred yang membuat banyak pelanggaran di babak pertamanya dinilai pantas diganti lebih cepat. Fred kemudian mendapat kartu merah pada menit ke-70. Solskjaer sendiri baru melakukan pergantian pada menit ke-74. Marcus Rashford digantikan Paul Pogba. Pemain 22 tahun itu mengalami cedera bahu. Setelah itu Solskjaer membuat pergantian lagi pada menit ke-79 dan 90. Sebelum momen-momen pergantian itu, nampak Fernandes memberi kode pada Solskjaer untuk mengganti pemain. Namun belum jelas apakah itu ditujukan pada Rashford yang cedera atau maksud lainnya. Masih optimis lolos ke babak 16 besar MU? Manchester United, PSG, dan RB Leipzig kini sama-sama punya 9 poin. Peluang untuk lolos ke babak 16 besar pun sama besarnya. Namun PSG dalam kondisi yang lebih diuntungkan. PSG akan berjumpa Istanbul Başakşehir di matchday ke-6. Peluang meraih kemenangan cukup besar karena Başakşehir sudah tidak punya kepentingan apapun di fase grup. Sementara RB Leipzig harus menang saat menjamu United jika ingin lolos ke 16 besar. RB Leipzig kalah head-to-head dari United, sementara United hanya butuh hasil imbang untuk melaju ke fase gugur. Rashford dan Martial dikritik Paul Scholes. Paul Scholes, ex pemain Manchester United ini, lagi heran sama Marcus Rashford dan Anthony Martial. Mereka berdua nggak pernah belajar dari striker tengah ya. Bagi Paul Scholes, penampilan Marcus Rashford dan Anthony Martial cukup oke sebagai penyerang sayap, tapi belum memuaskan untuk berperan sebagai striker nomor 9 alias striker tengah. Padahal Zlatan Ibrahimovic pernah bermain di sana.
Ibrahimovic adalah striker tengah yang hebat. Apa mereka berdua tidak belajar kepadanya ya? Ujar Scholes seperti dilansir dari BT Sport. Marcus Rashford dan Anthony Martial keduanya masih muda. Rashford masih berusia 23 tahun dan Martial masih berusia 24 tahun. Nah, menurut Paul Scholes, kedua pemain tersebut harus bisa belajar memainkan posisi baru supaya Manchester United bisa menerapkan lebih banyak taktik. Mereka berdua begitu berbahaya di sayap, tapi apa tidak pernah belajar menjadi pemain tengah? Semburu Scholes. Sekarang ada Edinson Cavani, saya harap Mason Greenwood bisa belajar darinya. Tambah Scholes yang pernah mempersembahkan 11 titel Premier League buat Setan Merah. Edinson Cavani merupakan rekrutan teranyar Manchester United. Cavani yang merupakan seorang striker tengah ini sudah bisa mencuri panggung dengan mencetak 3 gol dari 5 laga di Liga Inggris sejauh ini. Maka seperti pesan Paul Scholes, pemain-pemain hebat seperti Edinson Cavani harus dimanfaatkan pemain-pemain muda Manchester United untuk belajar darinya. Legenda Man United jelaskan alasan Solskjaer tak mengganti Fred sebelum diusir wasit. Legenda Manchester United Paul Scholes menjelaskan alasan yang mungkin jadi pertimbangan Ole Gunnar Solskjaer tak mengganti Fred sebelum sang pemain diusir wasit. Fred jadi pemain yang paling disorot saat Manchester United menghadapi Paris Saint-Germain atau PSG di Stadion Old Trafford dalam matchday 5 grup H Liga Champions 2020-2021. Dalam pertandingan yang digelar pada Rabu 2 Desember 2020 waktu setempat atau Kamis pukul 3 waktu Indonesia Barat, Fred terpaksa membuat Manchester United bermain dengan 10 orang sejak menit ke-70. Akibatnya Setan Merah pun menyerah dari PSG dengan skor 3-1 setelah gol dari Neymar di menit ke-6 dan 90+1 dan Marquinhos di menit ke-69. Sementara itu, skuad Ole Gunnar Solskjaer hanya mampu membalas 1 gol melalui aksi Marcus Rashford pada menit ke-32. Pada laga tersebut, Fred diusir wasit usai mendapatkan kartu kuning kedua lantaran melakukan tackle kepada gelandang PSG yang merupakan ex pemain Man United, Ander Herrera. Pemain asal Brasil itu awalnya menerima kartu kuning pada menit ke-23 setelah tertangkap kamera tengah menanduk kepala gelandang PSG, Leandro Paredes. Dia sampai membuat Paredes terkapar di lapangan karena tindakannya. Wasit Daniele Orsato kemudian mengganjar Fred dengan kartu kuning kedua yang berujung kartu merah pada menit ke-70. Solskjaer sendiri menjadi pihak yang turut disalahkan atas insiden tersebut lantaran tak mengganti Fred sejak sang pemain mendapatkan kartu merah pertama. Terlebih saat dia menanduk kepala Paredes. Banyak pihak yang menilai bahwa sang pemain seharusnya mendapatkan kartu merah langsung. Legenda Man United Paul Scholes mengaku mengerti dengan alasan mengapa Solskjaer tak menarik keluar Fred dalam laga tersebut. Hal itu tak lepas dari penampilan apik Fred pada babak pertama. Kalau dipikir-pikir dia mungkin seharusnya ditarik keluar, kata Scholes dikutip Bola Sport dari Manchester Evening News. Saya bisa mengerti mengapa Solskjaer tidak melakukannya karena dalam 35 menit terakhir babak pertama itu Man United sangat bagus. Mereka benar-benar mengendalikan permainan dan saya pikir Solskjaer sangat senang dengan penampilannya. Saya pikir mereka luar biasa. Fred benar-benar harus tahu bahwa setiap tackle lain yang akan dia lakukan, wasit akan siap untuk mengusirnya. Dia tidak beruntung karena dia mendapatkan bola lebih dulu tetapi wasit menunggu dia untuk melakukannya. Ujar peraih 11 gelar Liga Inggris bersama Man United ini menambahkan.